Ini adalah sebuah kasus yang cukup telat diketahui, jadi sudah memasuki bulan ke-8, 31 minggu, hampir 32 minggu. Suatu kasus anencefali di mana bayi sejak awal mengalami kondisi akrania namun tidak terdiagnosa dan akhirnya berlanjut dengan bayi tanpa batok kepala. Perhatikan itu tampilan dari hidung, telinga, sementara di atasnya sudah tidak ada tempurung kepala bayi. Ini bayinya masih di dalam kandungan dan masih aktif, masih hidup. Hanya ya otaknya sudah hancur dan batok kepalanya tidak ada. Dan tidak ada suatu kondisi pun yang bisa memperbaiki kondisi bayi tanpa tempurung batok kepala ini. Dan ini kan kondisi yang sangat-sangat fatal dan mematikan. Terlepas dari apapun itu ya, kita hormati keputusan orang tuanya apabila mereka mau melanjutkan kasus anencefal seperti ini. Dengan alasan apapun, mungkin karena bayi masih hidup atau apapun itu ya. Hanya memang perlu kita jelaskan resiko persalinan pada bayi anencefal. Apabila melalui jalan lahir dia bisa mencederai jalan lahir si ibu karena tulang-tulang tengkorak kepala yang tidak terbentuk itu kan tajam ya sisi-sisinya. Dan itu bisa mencederai, melukai jalan lahir, bisa perdarahan hebat. Jadi perlu benar-benar didiskusikan dalam kasus seperti ini. Semakin besar bayi maka dia sendiri akan berisiko untuk lahir normal. Sementara bayi ini kan tidak bisa membuka jalan lahirnya karena tidak punya batok kepala. Induksi persalinan juga sangat berisiko kalau bayi ini tidak bisa lahir. Ini yang kita lihat, semua kondisi lain-lain seperti lambung, tangan, kaki semuanya normal, jantung juga normal. Dan bayi ini selama di dalam kandungan berkembang sangat baik. Namun sekali lagi ya, ini kondisi yang sangat fatal karena bayi ini tidak punya batok tempurung kepala. Jadi awalnya dia akrania dulu di awal hamil, otaknya masih ada, lalu karena terekspos oleh air ketuban otaknya rusak. Dan menjadi suatu kondisi yang sekarang kita namakan anencefal. Perhatikan ini yang kita lihat. Jadi di atas mata sudah tidak ada tempurung kepala, jadi tampilannya seperti hewan amfibi katak begitu ya, bentuknya seperti menonjol di atas bola matanya ini. Ya ini suatu kondisi yang kita perlu menjelaskan dengan orang tuanya dengan detail dan jelas. Kondisi yang sangat fatal. Apapun itu kita hormati keputusan orang tuanya. Mereka mau melanjutkan hingga bayi ini lahir, silahkan. Namun juga kita perlu jelaskan resiko-resiko yang dihadapi. Jangan sampai si ibu berjuang untuk menyelamatkan bayinya, sementara kondisi bayinya sendiri tidak mungkin, tidak kompatibel untuk suatu kehidupan. Dan jangan sampai memperburuk juga kondisi ibunya pada saat nanti persalinan. Karena jelas kondisi anencefal ini tidak bisa kita perbaiki apapun lagi. Jadi diagnosa ini harus kita tahu seawal mungkin. Lalu juga pasien kita edukasi bahwa kondisi ini kondisi yang fatal. Ya, jadi kita melihat ini, perhatikan hidung, mata. Jadi di atas mata sudah tidak ada batok kepalanya seperti ini yang kita lihat. Dan ini sekarang ya sebenarnya sudah
Jaranglah kita temukan anencefal sampai minggu seperti ini bisa terjadi. Karena kan dengan alat ultrasonografi banyak sekali sudah sejawat rekan-rekan dokter juga sudah semuanya mengerti ini suatu kondisi yang tidak boleh lolos dari awal kehamilan, harus sudah diketahui. Karena ini kondisi yang sangat fatal ya, anencefal itu batok kepala tidak terbentuk pasti dari awal sudah terlihat lah. Karena kan kalau kita mengukur tempurung kepala itu kan menjadi ukuran wajib sejak hamil muda, dari sekitar trimester pertama itu kita sudah mengukur ukuran diameter tempurung kepala, karena itu menjadi ukuran wajib untuk menentukan berat badan bayi. Artinya kalau sampai kita tidak bisa mengukur tempurung kepala kan perlu dicari penyebabnya, jangan-jangan anencefali. Jadi hati-hati kalau kita tidak bisa mengukur ukuran kepala sejak awal, dan ukuran kepala itu kan sangat mudah untuk kita bisa temukan dan kita ukur. Maka ingat selalu kasus anencefali seperti ini bisa saja lolos tidak terdiagnosa sejak awal. Ya, jadi ini bayi dengan ketiadaan tempurung kepala karena kemungkinan dari awal sudah ada kerusakan, defisiensi asam folat atau infeksi virus yang kita tidak bisa ketahui.